Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan April 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada denial. Nah, sepertinya di sini aku ngelihat kamu disarankan untuk jangan menyangkal lagi, atau jangan mengeluh lagi, jangan, mungkin hilangkan ketakutan, hilangkan kekhawatiran, hilangkan rasa sedih kamu, karena aku ngelihat di bulan ini kamu akan merasakan ada energi yang sangat positif sekali. Ya, kita baca tentang general kamu terlebih dahulu. Nanti kita baca tentang percintaan, keuangannya kamu, serta karir dan kesehatannya kamu juga. Oke? Nah, di sini aku ngerasakan selama ini mungkin kamu suka menyangkal, kayaknya aku nggak bakal sukses, kayaknya aku bakal begini begitu gitu ya. Nah, kamu merasa nggak percaya pada diri kamu, banyak ketakutan yang kamu rasakan, takut nggak sukses lah, takut nggak bisa ketemu pasangan lah, atau kamu merasa takut kalau aku mungkin putus sama seseorang, pasangan kamu, nanti aku jadi kesepian, nanti aku nggak akan bakal dapat lagi pengganti gitu ya. Nah, itu jangan kamu takutkan, karena di sini aku ngelihat ada pasien. Nah, kamu akan benar-benar bisa menerima. Sekarang saatnya kamu untuk menerima semua kenyataan ini. Saatnya kamu menerima semua apapun yang terjadi pada kamu dengan rasa syukur. Pasti ada hikmahnya. Di balik semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Bahkan sengaja ya, Tuhan memberikan kesedihan kepada kamu, memberikan kekecewaan kepada kamu, agar kamu bisa sadar seseorang yang mungkin bersama dengan kamu saat itu bukanlah yang terbaik. Nah, dan di situ juga kamu akan punya kesempatan untuk menemukan yang terbaik, baik itu mungkin dalam hal pekerjaan, baik itu mungkin dalam hal percintaan, dan lain sebagainya. Intinya kamu akan bisa menyembuhkan diri kamu. Oke? Nah, jadi jangan menyangkal lagi. Jangan merasa bahwasanya diri kamu nggak mampu. Sekarang tunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Munculkan kepercayaan diri kamu. Maka di bulan ini aku yakin kamu akan benar-benar menemukan banyak kesempatan. Kamu akan banyak menemukan sebuah peluang di sini, ya. Dan aku ngerasakan juga di sini bahwa di kartu fear ini, ya, ini seperti menjelaskan, ya, ada ketakutan dalam diri kamu, tapi kamu akan menyadari ketakutan ini sebenarnya menyadarkan bahwa kamu sedang dalam diuji, dalam tekad kamu untuk hidup, ya, dalam energi cinta. Intinya kamu akan berkelimpahan di sini, dimana kamu mungkin merasakan, ya, kayaknya aku nggak bakalan ketemu cinta, aku bakalan nggak ketemu dengan kedamaian, kebahagiaan, kesuksesan. Nah, tetapi ternyata kamu menyadari rasa takut kamu ini sebenarnya menghantarkan kamu kepada sebuah kekuatan yang akhirnya kamu miliki untuk melepaskan semua rasa takut itu. Ya, itu sebenarnya. Oke? Nah, aku yakin di sini kamu benar-benar merasakan bahwasanya ada energi-energi positif yang akhirnya kamu temui di sini dan kamu merasakan hal itu. Oke? Nah, aku juga ngerasakan di sini ada failure, kegagalan. Dan ternyata kamu memahami bahwasanya kegagalan, kesalahan, ya, hanyalah sebuah kesempatan untuk belajar. Dan akhirnya kamu bisa paham. Kamu belajar dari kegagalan. Kegagalan ini sebenarnya menghantarkan kamu kepada suatu keadaan yang lebih baik.
Nah, kamu harus paham, kamu harus mengerti akan hal itu. Jangan kamu merasa, kenapa sih Tuhan nggak adil banget sama aku? Tuhan nggak sayang sama aku. Orang-orang di sekeliling aku sepertinya nggak pernah ada masalah, dan mereka sukses, mereka happy, mereka bahagia. Tapi kenyataan aku kenapa kok sering mendapatkan masalah, sering mendapatkan kegagalan, ya? Terkadang kita itu harus melewati proses itu. Mungkin proses pendewasaan kita, proses kebijaksanaan kita. Mungkin saat ini kamu mungkin masih dalam energi kekanak-kanakan, atau kamu tidak bijak, atau kamu hanya ingin bersenang-senang, atau kamu masih belum punya tujuan hidup, sehingga akhirnya diberikanlah kegagalan agar apa? Agar kamu memiliki tujuan hidup ke depannya. Nah, jadi di bulan ini aku ngelihat kamu akan tersadar segala sesuatu yang mungkin gagal, yang mungkin kamu merasa sedih, kamu merasa kayak nggak berhasil di sini. Ternyata itu semua adalah proses kamu untuk menuju ke sebuah kesuksesan, atau itu adalah proses kamu untuk mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang yang lebih baik lagi. Begitu. Oke, nah jadi kita harus benar-benar kayak bersyukur. Apapun yang terjadi, jika kita bisa menyembuhkan diri kita, bisa memaafkan diri kita, atau kita menghilangkan rasa ketakutan, maka hal-hal yang mungkin kebahagiaan atau kesempatan atau peluang itu akan mulai datang kepada kita. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa berpikir positif. Jangan menyangkal, ini Tuhan gak sayang sama aku gitu ya. Dan kamu melihat orang-orang baik aja, jalannya mulus aja. Sebenarnya kamu gak tahu orang-orang tersebut apakah ya mungkin melalui hal apa, kerikil-kerikil tajamnya bagaimana, jalannya berlubang atau enggak gitu ya, jalannya berliku apa enggak, kamu gak tahu gitu loh. Mereka yang hanya tahu, dan mereka akhirnya bisa melewati itu semua. Ya, jadi jangan kita samakan diri kita dengan orang lain. Makanya jangan suka menyangkal begitu. Tapi aku yakin di bulan ini kamu akan benar-benar bisa berdamai dengan keadaan. Oke, kita coba lihat dengan percintaan kamu di sini. Apakah yang akan terbaca tentang percintaan kamu? Oke, di bulan ini apakah yang terbaca? Untuk teman-temanku yang personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Nah, itu berbayar ya. Nah, dan aku juga bisa belajar tarot ya. Jadi jika siapa yang ingin belajar tarot, kamu ikut langganan aja. Di sana udah ada aku sediakan videonya atau untuk belajar kamu gitu loh ya. Arti-arti semua kartu itu udah aku tuliskan atau sudah aku sebutkan. Tinggal teman-teman semuanya membeli kartunya melalui link Shopee yang sudah aku sediakan di video itu tersebut. Oke. Nah, di sini aku ngelihat ada next phase. Nah, sepertinya hubungan percintaan kamu mengalami fase selanjutnya. Arti kata ada apa ya? Ada pertengkaran, ada konflik yang terjadi antara kamu dengan dia di sini. Sehingga akhirnya ya mungkin ada yang benar-benar ingin minta maaf, ada yang ingin memperbaiki, ada yang ingin mengaku kesalahannya ya. Sehingga akhirnya semuanya belajar dari kesalahan di sini. Mungkin dia sudah belajar nih dari kesalahan tersebut. Di saat dia mungkin tidak bersama dengan kamu, di saat ada konflik terjadi, dia ngerasa sepi, dia ngerasa kecewa, dia ngerasa hidup dia itu kayak ya hampa gitu loh tanpa kamu, ya. Nah, di situ akhirnya dia mencoba untuk memperbaikinya, dia mencoba untuk melewati fase berikutnya, ya, dan dia mencoba untuk membangun kembali, ya, menjadi seseorang yang mungkin lebih baik, atau dia bertransformasi, merubah semuanya. Dia mungkin sekarang ini mungkin dalam versi yang terbaik menurut dia, ya, sehingga akhirnya dia merasakan ada unconditional love, self love, ya, dan dia benar-benar kayak mencoba untuk healing, dia menyembuhkan dirinya, dan disitulah dia kayak ngerasakan ada cinta tanpa syarat yang dimiliki untuk kamu. Seolah kayak aku pengen mencintai kamu lebih tulus, lebih dalam, lebih lama lagi, dan bahkan aku ingin berkomitmen dengan kamu. Itu yang dirasakan di sini oleh dia. Ya, ada cinta yang tulus. Dan cinta ini dia sadari setelah ada konflik yang terjadi, setelah ada perpisahan terjadi. Dia baru menyadari ada cinta yang begitu besar aku miliki untuk kamu.
keinginan dia untuk melindungi kamu dan sebagainya ya. Ini aku rasakan dari energi dia. Nah, di sini aku ngelihat seseorang ini ataupun kamu mencoba untuk ya menjadi single terlebih dahulu, living in the moment, heavily single. Ya, atau kamu ataupun dia mencoba untuk aku mencoba untuk single. Happy nggak ya jadi single? Nah, ternyata kamu menikmati banget. Kamu punya teman, atau kamu punya saudara, atau kamu punya yang lain lah, hal-hal yang bisa melupakan kamu kepada dia. Nah, jika ini kamu bisa melupakan dia. Tapi di salah satu momen ya, terkadang di saat malam hari, di saat ada momen-momen penting yang terjadi, mungkin di tanggal segini gitu ya. Itu adalah acara, ada momen dimana kamu merayakan sesuatu gitu ya. Nah, itu yang mungkin tidak bisa kamu lupakan. Dan ternyata dia juga seperti itu. Makanya aku katakan di sini ada cinta yang mulai diperbaiki. Ya. Dia di sini benar-benar merasakan bahwasanya tanpa kamu itu begitu hampa. Setelah kamu meninggalkan dia kayak ngerasa kehilangan. Ya, sesuatu itu hilang dari dirinya dia. Seolah dia hidup sendiri. Tidak ada yang peduli sama dia, tidak ada yang benar-benar mengerti dia, hanya kamu yang mengerti dia. Anggap misalnya dia itu punya orang ketiga gitu ya. Tapi orang ketiga itu hanya ingin bersenang-senang dengan dia, hanya menginginkan uangnya dia atau apa, sehingga akhirnya dia tersadar hanya kamu yang benar-benar tulus terhadap dia. Nah, disitulah dia mulai untuk menata kembali hidupnya dia. Dia mencoba untuk memperbaiki dirinya dia juga ya. Oke, nah kita coba lihat dari segi tarotnya seperti apakah itu. Mungkin dari finansial dulu ya, kita coba lihat, dan kesehatan. Dan terakhir nanti aku akan lihat pesan dari semesta ya. Pesan dari semesta itu apa buat kamu. Oke. Ya. Wow, ada cinta. Nah, kalau ini tentang cinta, aku ngelihat kartu-kartu ini juga love ya, ada love, ada choice, ada trust. Intinya tentang keyakinan kamu. Asal kamu yakin cinta itu akan datang, maka akan datang cinta itu. Jadi ya, kamu jangan denial, kamu jangan menyangkal, apapun itu, bersyukur, lewati semua itu dengan ikhlas dan sabar. Ya, percayakan diri kamu bahwasanya kamu akan menemukan yang terbaik, jalan yang terbaik. Nah, di sini ada sinergi, gratitude, ada rasa syukur. Nah, jika ini dalam segi finansial, aku ngelihat ada hal-hal yang mungkin akan kamu dapatkan. Mungkin rezeki yang tidak terduga, mungkin ada kerjasama yang akan terjalin, atau kamu mungkin akan ada pertumbuhan dari bisnis yang kamu buat ya. Kamu di sini benar-benar kayak bersyukur sekali dengan apa yang sudah terjadi pada kamu, ataupun yang sudah kamu perjuangkan. Ini menghasilkan. Oke, jadi di sini benar-benar kamu itu kayak menikmati hasil dari kerja keras kamu selama ini. Ya mungkin di bulan-bulan sebelumnya kamu udah bekerja keras, kamu udah berusaha mati-matian, bahkan jatuh bangun gitu ya. Tapi kamu tetap berdiri, kamu tetap berusaha, dan ada hasilnya. Bahkan kamu bersyukur dengan apa yang terjadi pada kamu sebelumnya. Itu adalah suatu hal yang benar-benar kamu nikmati dan kamu menerima semuanya. Karena dengan menerima itulah akhirnya muncul energi positif, membuat kamu akhirnya bisa menata kembali hidup kamu. Ya. Nah, aku juga ngelihat di sini ada Four of Self. Kamu akan benar-benar merasakan apa yang kamu cari selama ini itu akan bisa kamu temukan. Oke, mungkin pekerjaan yang tepatkah itu, di mana kamu merasa ingin berhenti dari suatu pekerjaan dan akhirnya kamu menemukan pekerjaan yang lain mungkin lebih baik begitu. Ya, intinya sebelum kamu mengambil keputusan, pikirkan terlebih dahulu. Dan bahkan kamu harus mencari tahu tentang apa yang tujuan kamu ke depannya, apa yang harus kamu tuju. Nah, kamu pelajari terlebih dahulu, karena apapun yang kamu cari ke depan, itu akan kamu temukan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, ya. Dan aku melihat di sini ada kekuatan dalam diri kamu, ada keberanian, dan kamu juga punya solusi di sini dari masalah yang kamu hadapi. Mungkin di saat ini kamu punya permasalahan di segi keuangan, atau stuck dari segi keuangan, dan akhirnya kamu punya solusi. Entah itu mungkin ada teman yang membantu kamu, atau ada rezeki yang tidak terduga, warisan atau apa yang datang kepada kamu. Nah, jadi disitulah akhirnya kamu ngerasakan, oh ternyata ini loh efek dari energi positif yang aku lakukan. Aku jadi dimudahkan urusan. Nah, jadi kamu harus benar-benar kayak bisa mengelola keuangan kamu dengan baik.
Jangan sampai kamu lost ya. Intinya ini kan banyak pelajaran nih, kamu sedang mungkin dalam masa transisi atau apa. Jadi mungkin ya, jika ada mungkin teman-teman yang pengen pinjam uang atau mungkin ngajak kamu berbisnis, cari tahu terlebih dahulu, ini orang jelas nggak gitu loh ya. Oke, nah kita coba lihat dari pesan semesta buat kamu di sini. Pesan semesta buat kamu, apakah yang akan terbaca? Pesan semesta buat kamu. Big happy chance ya. Ini ada satu hal yang besar, kebahagiaan yang besar akan mulai kamu dapatkan. Jadi semesta berpesan, jika kamu bisa melewati proses ini, ya mungkin kamu jangan menyangkal lagi, kamu jangan takut lagi, kamu sembuhkan diri kamu ya. Maka Tuhan akan berikan ya hal-hal besar buat kamu. Nah, apalagi mungkin dari segi kesehatan di sini. Di sini kamu akan segera bisa sembuh karena kamu sudah bisa mengumpulkan energi positif. Karena penyakit itu berasal dari pikiran. Kalau kita pikiran positif, kalau kita berpikir, oh ini bukan penyakit gitu loh, aku harus happy nih, maka ya kita akan happy. Apalagi kamu mungkin sudah makan teratur, pola makan yang udah kamu jaga, kamu juga iringi dengan olahraga gitu ya, air minum air putihnya udah sesuai takaran, satu hari itu mungkin 8 liter gitu ya. Nah itu kamu akan merasakan adanya kesehatan dalam diri kamu. Oke, nah jadi di sini within the next few weeks kamu akan melihat sesuatu hal ya, mungkin di 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan ya. Mungkin jika kamu yang sakit saat ini nih, mungkin minggu depan itu akan segera sembuh. Atau mungkin bagi kamu yang mungkin dalam menunggu, entah itu panggilan, keputusan, apapun itu. Nah ini mungkin akan segera kamu dapatkan. Atau ada suatu hal yang kamu jual, ya mungkin pembayarannya, ya mungkin ini segera akan ada ya. Let's go. Jadi kamu mungkin dipesankan oleh semesta bahwasanya kamu harus bangkit, kamu harus berjuang, kamu harus bergerak maju gitu ya, kamu harus melangkah maju, jangan stuck. Let's go. Jadi ayo, mari ya. Jika kamu ngerasa aku harus bangkit nih, ya udah bangkit, jangan kamu stuck. Jadi intinya kamu jangan pikirkan sebuah masalah, tapi pikirkan bagaimana ke depannya itu kamu akan bisa bahagia dan sukses ya. Ini yes, ya benar. Jadi semesta berpesan, kamu akan benar-benar bahagia, kamu akan benar-benar berkelimpahan, kamu akan benar-benar menemukan ketenangan jika kamu menghilangkan ya hal-hal yang terjadi di general kamu ini. Oke, nah jadi ya aku ngerasakan di sini beberapa dari kamu jika benar-benar sudah melakukan hal yang positif dalam diri kamu, maka banyak hal yang benar-benar kamu dapatkan di masa depan nantinya. Karena tarot adalah sesuatu media membantu kita mengenali diri kita. Jadi kita tahu nih apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk kedepannya. Jika ada masalah ini, apa yang harus kita lakukan? Nah begitu seharusnya ya. Oke, rubah mindset kita tentang tarot ya, dimana tarot ini bukanlah ramalan di masa depan yang harus terjadi, enggak, tapi adalah bagaimana cara mengenal diri kita. Oke teman-temanku, oke ini yang bisa aku sampaikan ya. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.